Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Boleh kami minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak? Boleh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvera Anyanti. Nama saya Muhammad Rifani Budi. Kami dari SMK Negeri 4 Samarinda ingin mewawancarai Bapak dengan topik kehidupan karir seseorang. Baik, terima kasih Pak. Kalau begitu kita langsung ke Boleh. topik pembahasannya saja. Siap. Kalau boleh tahu, saya sedang mewawancarai dengan Bapak siapa ya? Nama saya Rudiansah. Saya lahir di Sopeng 17 Januari 1989. Jadi kalau tahun ini udah berumur 34 tahun. Betul. Dan saya berdomisili di sini kebetulan orang tua mertua, dalam hal ini mertua ya. Iya. Mertua saya adalah seorang tentara TNI almarhum. Makanya saya berada di komplek rumah tentara Pondok Wira 2 Jalan Antasari. Oh iya. Gitu. Sebelumnya kalau boleh tahu Bapaknya sudah berkeluarga atau gimana ya Pak? Sudah. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Alhamdulillah istri masih satu. Anak ada 3. Ada 3. Gak mau nambah lagi Pak? Apanya nih? Kayaknya. Oh jangan dong. Saya di dalam Mas Lai. Kalau boleh tahu juga, Bapak ini lulusan SMK atau dari univ apa gitu? Saya lulusan strata 1 ekonomi akuntansi Untak, Universitas 17 Agustus di Samarinda juga sih, Jalan Juanda. Gitu. Kalau untuk sekarang Bapak bekerja di mana? Kalau saat ini saya bekerja di PT Lotte Indonesia. Di PT Lotte Indonesia itu Bapak jabatannya sebagai apa? Kalau untuk di PT Lotte Indonesia kebetulan saya memiliki jabatan ASS, yaitu singkatan dari Area Sales Supervisor untuk Kalimantan Timur. Jadi saya pegang untuk all Kalimantan Timur, mulai dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, Sangatta, Melak, Tenggarong, pokoknya untuk area Kalimantan Timur. Apa saja pekerjaan yang Bapak lakukan di jabatan tersebut? Kalau untuk yang jabatan saya sekarang ini ada 2 poin utama sebenarnya. Ada 2 poin utama. Yang pertama itu adalah memastikan sell in dan sell out. Karena kita bergerak di bagian pemasaran, karena saya bergerak di bagian produk. Jadi ada 2 poin penting yang sebenarnya yang perlu kita pastikan. Yang pertama itu adalah sell in, kemudian ada sell out. Nah, sell in ini sendiri adalah omset yang didapat pabrik saya, PT Lotte Indonesia, dari distributor. Jadi saya bertugas memasarkan produknya PT Lotte Indonesia untuk di Kalimantan Timur yang join atau kerjasama dengan distributor. Jadi saya ada distributor di sini, itu namanya PT Cahaya Mega Sofian yang bertugas melakukan distribusi produk. Jadi saya perwakilan dari pabriknya, kemudian saya join dengan distributor yang tugas dari distributor saya adalah untuk mendistribusi. Jadi pasarkan, kemudian distribusi oleh distributor. Melalui timnya distributor, tim salesman, gudang dan segala macam. Nah, sell-in ini adalah sell-in pembelian distributor kami. Pembelian distributor kami ke pabrik, ke PT Lotte Indonesia. Nah, kemudian yang sell out ini adalah pembelian outlet dalam hal ini minimarket, entah itu minimarket, entah itu grosiran, entah itu toko kelontong, pembeliannya ke distributor. Nah, itu yang namanya sell out. Nah, untuk mencapai sell in dan sell out ini, tentunya kita harus memastikan semua lini divisi berjalan dengan baik. Jadi saya tidak hanya sekedar mengontrol pemasarannya doang, tapi kan untuk mensukseskan tadi nih yang sell in maupun sell outnya, tentu semua divisi ini kita harus perhatikan, mulai dari tim pemasarannya, dalam hal ini tim salesnya, kemudian tim gudangnya, dalam hal ini inventory-nya seperti apa, kemudian tim pengirimannya, delivery-nya ke outlet seperti apa, maupun finance-nya. Artinya baik itu pembayaran payment-nya si distributor ke Lotte Indonesia maupun payment-nya si outlet ke distributor. Untuk lingkungan kerja Bapak sendiri itu seperti apa? Kalau untuk lingkungan kerja sih, kalau saya pribadi relatif ya. Kalau lingkungan kerja sih menurut saya relatif, tergantung personal dari masing-masing menanggapinya. Karena
di dalam dunia kerja, di dalam kita bermasyarakat pun tentu banyak karakter manusia. Iya, beda-beda ya. Ada beda-beda. Tentu kalau dalam hal itu sudah jadi lumrah ya, pasti adalah orang-orang tertentu yang sifatnya tidak membuat sistem kerja itu kondusif. Iya benar. Nah, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau saya sih dalam hal ini, yang pertama, cintai pekerjaanmu, maka kamu akan membuat dirimu nyaman. Iya benar. Gitu sih. Kalau untuk perjalanan Bapak dari awal sampai jabatan sekarang itu Gimana sih Pak? Oke. Ini mau yang panjang atau mau yang pendek? Senyaman Bapak sih. Oke, kalau untuk perjalanan sih terus terang, saya ini sambil bercerita awal mula ya. Saya sebenarnya anak rantauan. Saya itu lahir di Sulawesi, lebih tepatnya orang Bugis. Kemudian saya merantau ke sini itu ikut kakak. Dulu mama memang sebenarnya di sini juga, saya merantau ke sini. Tapi sebenarnya saya lulusan SD sini. Jadi saya sebenarnya bolak-balik. Jadi saya lulusan SD sini, saya lulusan SD 022 Kartini. Kemudian masuk ke SMP 22 Pahlawan. Tapi kelas 2 SMP saya balik lagi ke Sulawesi. Saya balik ke Sulawesi, akhirnya lulus di SMP Sulawesi maupun SMA. Lulus SMA saya balik lagi ke sini. Saya balik lagi ke sini, tapi waktu itu saya nggak langsung kuliah. Jadi karena saya selalu waktu itu saya punya prinsip, saya udah gede, masa sih dari kecil sampai besar kita selalu merepotin orang tua. Iya benar. Akhirnya saya berpikir waktu itu saya cari kerja dulu, Kerja dulu baru kuliah. baru kuliah. Jadi saya kerja. Nah, awal mulanya saya kerja itu adalah masuk jadi seorang salesman. Jadi saya masuk jadi seorang salesman, itu adalah salesman farmasi, obat-obatan. Kurang lebih saya ada jadi salesman itu kurang lebih hampir 6 tahun dengan 4 perusahaan. Nah, perusahaan yang pertama itu namanya PT Binasan Prima. Saya mengawali kerja di situ sebagai salesman dan itu ya per 4 bulan rolling. Jadi dari Rolling. Rolling area. Oh, Jadi saya 4 bulan saya pernah tugas di sini, 4 bulan saya pernah tugas di Tarakan. Tarakan itu off country-nya ke Bulungan, Derau, terus per 2 bulan sekali ke Nunukan, pernah juga ke Malinau. Nah, saya pernah juga di Bontang. Bontang itu setiap minggu di hari Rabu kita ke Sangatta, off country-nya. Kemudian saya pernah di Balikpapan. Nah, saya mutusin pindah perusahaan waktu itu karena saya mau kuliah. Jadi Bapak itu kuliah sambil kerja atau stop dulu kerjanya? Sambil kerja. Sambil Jadi kerja. saya putusin karena di perusahaan saya yang pertama tadi, yang PT Binasan Prima tadi itu tidak, dia sifatnya rolling per 4 bulan. Otomatis kan saya nggak bisa kuliah tuh. Iya benar. Akhirnya saya putusin untuk keluar dari perusahaan itu, masuk ke kuliah, masuk ke perusahaan yang mengizinkan saya untuk kuliah. Jadi saya pindah ke namanya perusahaan PT Kalista Prima. Kemudian saya komitmen dengan kepala cabangnya bahwa saya akan tetap profesional dalam kerja. Saya kuliah malam. Jam masuk itu jam 7 sampai jam 10. 7 sampai jam 10 dan saya tetap kerja paginya. Jadi saya mulai dari karir situ, akhirnya kemudian di semester kedua, ini sambil cerita kehidupan ya. Di semester kedua masuk ke semester ketiga saya nikah. Ya, jadi teman-teman boleh bayangkan saya kerja jadi salesman, kuliah, kemudian saya nikah. Kemudian gak lama berselang, setahun kemudian lebih saya punya anak. Nah, saya punya anak dan teman-teman ini juga menjadi pesan buat teman-teman semua ya, bahwa dalam proses kehidupan kita, dalam proses perjalanan kita pasti ada satu titik yang kadang-kadang kita udah jenuh. Iya benar. Ada satu titik nanti yang pasti akan ada. Nanti kan teman-teman mungkin sekarang belum karena masih proses pendidikan. Tapi nanti ketika menjalani kehidupan, jangan nanti kaget ketika nanti pasti akan ada satu masa, ada satu titik yang membuat teman-teman itu jenuh. Dan itu saya rasakan waktu saya masuk semester 5. Karena waktu itu saya masih salesman, saya punya istri, saya punya anak, dan masih kuliah. Dan saya sama sekali tidak pernah menggantungkan ke orang tua untuk pembiayaan saya. Nah, di situ saya merasa sang jenuh, kemudian ya, tapi nggak sampai frustasi ya. Iya. Jenuh loh. Jadi jenuh loh. Saya jenuh. Nah, disitulah titik jenuh
kita butuh sosok seorang pensupport. Iya. Nah, makanya teman-teman jangan lambat-lambat untuk memiliki pendamping pensupport ya, dalam hal ini pensupport. Kenapa? Itu akan sangat berguna ketika nanti teman-teman mengalami situasional yang jenuh tadi. Nah, pada saat situasional jenuh, istri saya lah yang support saya. Waktu itu saya bilang, udahlah, saya juga masih kerja, udahlah, kuliah saya berhentikan aja lah. Karena waktu itu udah mulai tugas-tugas makin banyak, belum nanti ada inskripsi dan segala macam. Tapi istri saya bilang, jangan dong, udah nanggung gini. Akhirnya support itulah yang memacu kita. Akhirnya saya alhamdulillah menuliskan kuliah saya, dan skripsi saya pun alhamdulillah lancar. Jadi istri Bapak ini yang menemani Bapak dalam berproses ya? Yes, betul sekali. Nah, berawal dari situ, kemudian lulus kuliah ada tawaran untuk jadi supervisor. Dan itu adalah beda perusahaan. Di perusahaannya bergerak, kalau tadi bergerak di farmasi, ini bergerak di food, distribusi food. Nah, pada dasarnya saya ngambil supervisor ini pun sebenarnya kalau secara finansial, secara take home pay ya, ibaratnya kalau bahasanya adalah take home pay finansial yang saya dapat, itu sebenarnya kalau saya hitung-hitung turun. Tapi kenapa saya ambil nih supervisor? Karena saya mau karirnya tadi. Saya mau ada, kita ibaratnya kadang nyebutinnya itu SIM. Kita punya SIM supervisor. Jadi ketika nanti kita keluar, kita udah punya SIM nih supervisor. Nah, artinya ada yang bisa kita tonjolin ke tempat kita bekerja bahwa kita punya sertifikat loh atau SIM untuk supervisornya. Nah, itu yang saya ambil. Akhirnya saya ambil jadi supervisor. Saya jadi supervisor di waktu itu di PT Yugo Putra Sejahtera Pergudangan di Sunan Sutami Blok A 1 sampai 3. Kemudian itu divisinya waktu itu saya distribusikan ke produknya Nestle. Jadi mulai susu beruang, Carnation, Milo, Denkau. Nah, waktu kemudian saya jadi seperti itu selama 1 tahun. Jadi 1 tahun, alhamdulillah, lepas supervisor 1 tahun, saya ditawari jadi kepala divisi. Tapi di perusahaan yang sama. Kepala divisi, cuma divisinya berbeda. Jadi saya ditawarin naik jadi kepala divisi itu di divisi Aqua. Perusahaannya sama, PT Yugo Putra Sejahtera, cuma divisinya Aqua. Karena dia punya ada 3 divisi ABC, Nestle, dan Aqua. Akhirnya saya masuk jadi kepala divisi Aqua. Saya jadi kepala divisi Aqua, membawai supervisor waktu itu, supervisor 2, kemudian dari 1 supervisor 1 membawai 4 salesman, yang satunya membawai 6 salesman, kemudian membawai tim gudang juga, administrasi juga, finance juga. Gitu. Nah, setelah lepas daripada kepala divisi, saya di kepala divisi waktu itu muter. Jadi saya dari kepala divisi Aqua, kemudian pindahkan jadi kepala divisi ABC, kemudian pindahkan juga kepala divisi Nestle juga waktu itu. Nah, baru saya mulai lagi pindah perusahaan berkarir di Principal dan yang saat ini jadi asisten area sales supervisor untuk area Kalimantan. Jadi saya mendengar perjalanan Bapak itu, Bapak ada tips nggak dalam dunia kerja itu gimana? Kita harus kayak gimana? Tips-tipsnya? Oke. Kalau tips buat teman-teman, yang pertama sih awali dengan cari kesempatan, ambil kesempatannya, dan jangan pernah gampang menyerah untuk mencari kesempatan. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika kesempatan itu sudah dapat, cintai pekerjaannya teman-teman, niatkan itu ibadah yang menjadi buat berkah teman-teman dan keluarga nanti. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling penting untuk berkarir, yang kadang-kadang ini sambil saya cerita bahwa kadang-kadang ini yang beberapa teman-teman saya menghambat karir mereka. Ada yang sampai sekarang, ada beberapa teman saya itu sampai umur mau pensiun di 55, 57 itu dia hanya salesman. Bukan karena nggak ada kesempatan, bukan karena nggak ada peluang, atau bukan karena nggak ada tawaran, tapi satu poin yang paling teman-teman harus garis bawahi, satu itu adalah zona nyaman. Nah, ini yang kadang-kadang menghambat karirnya seseorang karena dia masih terpaku di zona nyamannya. Kalau terpaku di zona nyaman, wah sudah enak nih, ngapain pusing-pusing gitu, bisa gitu kan.
sudah nyaman nih, sudah enak, penghasilan sudah mencukupi misalnya, akhirnya apa? Akhirnya penyesalan selalu tidak akan datang di depan. Kalau di depan namanya perencanaan dong Iya ya. benar. Nah, kalau sudah, karena gini, umur itu kan selalu berjalan ya, tidak ada umur yang stagnan. Dan tidak, kita juga tidak bisa pungkirin bahwa umur itu pasti akan mempengaruhi produktivitas. Nah, jangan sampai teman-teman selalu berada di zona nyaman, zona nyaman, zona nyaman, akhirnya apa? Termakan usia, produktivitas tidak ada, akhirnya segitu-gitu aja. Iya benar. Gitu Jadi sih. kita kalau misalnya masih berada di zona nyaman juga kita nggak bisa dapat pengalaman Yes. yang lebih. Betul. Mungkin itu sama, mungkin ya teman-teman juga jangan terpaku sama background pendidikan. Ya, karena kalau terpaku dengan background pendidikan jadinya ya kesempatan akan terlewat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kesempatan, cari kesempatannya, ambil kesempatannya, karena kesempatan tidak datang dua kali. Tapi jangan juga pantang menyerah untuk mencari kesempatan, karena kesempatan akan datang pada seseorang yang terus mencoba. Mungkin itu. Sekian pertanyaan dari saya dan Vera tadi. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Oke, Terima kasih banyak ya Pak. sama-sama.